2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4H akan menjelaskan tentang pendekatan Islam terhadap kasus foie dan ilmu peternakan. Perkenalkan, nama saya Syarif Al-Afghani dengan NIM 065. Saya akan menerangkan tentang materi pendekatan Islam terhadap kasus foie dan ilmu peternakan dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi individu dan pandangan agama atau etika masing-masing. Namun, berikut adalah beberapa pemahaman umum. 1. Islam. A. Menempatkan pentingnya kesejahteraan hewan dalam hukum halal dan haram. Memperlakukan hewan dengan kejam atau merugikan mereka secara tidak perlu dapat dianggap melanggar prinsip etika Islam. B. Banyak sarjana Islam memandang dengan skeptis praktis dalam produksi foie gras yang melibatkan pemaksaan hewan hingga menyebabkan penderitaan yang berlebihan. C. Beberapa organisasi Islam atau otoritas keagamaan dapat mengeluarkan fatwa tentang masalah seperti ini dan mendapatkan mereka dapat bervariasi. 2. Ilmu peternakan. A. Dari perspektif ilmu peternakan, praktik pemaksaan pakan hewan untuk menghasilkan foie gras seringkali dianggap kontroversial karena dapat menyebabkan penderitaan hewan. B. Etika dalam peternakan sering menekankan pentingnya memperlakukan hewan dengan baik, memberikan kondisi hidup yang layak, dan memastikan kesejahteraan hewan. C. Ada tren dalam ilmu peternakan yang mendukung metode produksi yang lebih etis dan berkelanjutan. Penting untuk dicatat bahwa pandangan dan pendekatan dapat bervariasi di antara individu dan masyarakat, termasuk di kalangan umat Islam dan ilmuwan kepeternakan. Kesadaran akan isu-isu etika dalam produksi makanan seperti foie gras makin meningkat dan banyak berusaha untuk mempromosikan metode yang lebih baik dalam memperlakukan hewan dalam industri pangan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfirah dengan NIM D0A023056. Dalam Islam, pandangan mengenai kasus foie atau penggemukan hati angsa secara paksa dapat berbeda-beda, tergantung pada interpretasi dan pendekatan yang diambil. Namun, terdapat beberapa prinsip dasar dan pedoman yang dapat membantu dalam memahami pandangan Islam dan ilmu kepeternakan terhadap kasus tersebut. Yang pertama, kesejahteraan hewan. Islam mengajarkan pentingnya perlakuan yang baik terhadap hewan dan menjaga kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, jika penggemukan hati angsa dengan cara yang merugikan kesejahteraan hewan tersebut, hal ini dapat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Yang kedua, larangan pemborosan. Prinsip keterangan yang berlebihan dan pemborosan dapat menghasilkan makanan juga dilarang dalam Islam. Jika penggemukan hati angsa untuk menghasilkan foie gras melibatkan penggunaan pakan yang berlebihan dan tidak seimbang, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk pemborosan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udul Fatwanindia dengan NIM D0A023057. Makanan yang diperbolehkan Islam memberikan panduan tentang jenis makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Dalam hal ini, jika foie gras dibuat dari hewan yang dibenarkan untuk dikonsumsi dalam Islam seperti bebek dan proses penggemukan hati tersebut tidak melibatkan perlakuan yang merusak kesejahteraan hewan, maka ada kemungkinan bahwa makanan tersebut dapat diterima dalam kerangka syariah. Dari perspektif ilmu peternakan, penggemukan hati angsa untuk menghasilkan foie gras seringkali dianggap sebagai praktek yang kontroversial dan diperdebatkan. Sebagai ilmu yang berkaitan dengan memelihara dan kesejahteraan hewan, ilmu kepeternakan memiliki pedoman dan standar etika sendiri untuk menghindari praktik yang merugikan kesejahteraan hewan. Banyak negara dan organisasi kepeternakan juga yang telah mengeluarkan pedoman dan peraturan terkait perlakuan hewan yang baik dan etis praktikum peternakan. Standar-standar ini seringkali membatasi atau melarang praktik penggemukan hati hewan, termasuk foie gras, yang melibatkan perilakuan yang merugikan kesejahteraan hewan. Penting untuk dicatat bahwa pandangan individual Islam dalam ilmu kepeternakan dapat bervariasi, dan ada berbagai pendekatan dan interpretasi yang mungkin diterapkan dalam kasus-kasus foie gras.
Bagi umat muslim atau praktisi peternakan yang prihatin dengan aspek etika, mereka mungkin memilih untuk tidak mengonsumsi atau memproduksi foie gras karena melibatkan pengemukan hewan yang merugikan kesejahteraan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Maulana Nuh dengan NIM T0A023060. Dalam kasus foie gras, hikmah atau pelajaran yang dapat dipelajari yaitu pertama, pentingnya kesejahteraan hewan. Produksi foie gras menyoroti pentingnya memperlakukan hewan dengan baik dan hormat. Penting untuk mempertimbangkan kesejahteraan hewan dalam semua aspek kehidupannya, termasuk kondisi kehidupan, pola makan, dan pengobatan. 2. Dampak tradisi budaya. Produksi foie gras dianggap sebagai tradisi budaya di Prancis dan telah menjadi bagian masakan Prancis selama bertahun-tahun. Namun, tradisi budaya tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan praktik yang tidak etis. Penting untuk mengevaluasi praktik budaya dan tradisi berdasarkan pertimbangan etis. 3. Perlunya konsumsi yang etis. Kasus foie gras menyoroti pentingnya konsumsi yang etis dan perlunya mempertimbangkan dampak pilihan makanan kita terhadap kesejahteraan hewan dan lingkungan. Penting untuk membuat pilihan berdasarkan informasi mengenai makanan yang kita konsumsi dan mendukung praktik yang etis dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nanda Juniarsa dengan NIM 059. Di sini saya akan menyampaikan hadis tentang materi tersebut yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh hadis Muslim dan Sadnan bin Aus, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'i wa idza qataltum fahsinu qilata wa idza dabatum fahsinu hatta wal yusila ahdakum sabratu wal yari dabiyatahu. Dengan arti sesungguhnya Allah telah menetapkan berbuat baik dalam sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kamu menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah salah seorang di antara kamu mengasah pisau dan menyenangkan hewan sembelihnya. Hadis riwayat Muslim dan Sanad bin Aus. Sekian, terima kasih. Islam menetapkan salah cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.